Iya sih, dan ini jadi penentuan ya. Drafting phase, game terakhir match pertama. Oh, udah kelihatan. Udah. kedengeran. Makasih ya. Dibayar. Nah, kenapa ya. tidak dari sekitar 2 game yang lalu ya? Nah kan, langsung aja Ben. Fredrin sama Alpha ya, berarti mungkin mereka mau serap ke Joy langsung. Ya, atau Suyo. Di first pick. Tapi kalau misalkan emang mereka langsung menuju kepada ini ya, pada Joy, Ada Hilda hati-hati. kayaknya pick ketiganya udah langsung bisa di-secure untuk Tigreal aja sih. Berarti kalau kayak gini Granger-nya juga kebuka ya? Iya. Kan kayaknya nggak perayo banget. Tapi emang match up yang kurang bagus juga sih Granger sama Joy itu. Hmm. Mungkin kalau kondisi kayak gini Joy-nya lebih perayo daripada Granger. Ya, tapi kalau Granger nggak diambil, Falcon. Mungkin mereka pengen buat dapetin Grangernya. Iya sih. Secara full damage yang besar banget juga. Dan let's see ya dari Fnatic Onyx Philippine. Penentuan banget nih sang. Pilihan pertama akan menuju ke arah mana? Ya ini lumayan berat sih. Gue Joy bisa, tapi banyak opsi yang lain. Joy. 5 kali loh. Joy ya. Joy, soalnya hero-nya cuma 3. Cowoknya, Tiga. iya cowoknya dilupakan ya pelan-pelan ya. Ya ini sekarang nih. Ya, itu dia jawabannya. Ya, Granger. Granger langsung keluar. Masih Untuk Granger. menangin lane sih sebenarnya ini Grangernya. Iya. Dia strong lane. Kayak lane-nya dia bisa cepat clear, bisa bantu tengah juga, bisa langsung ambil mid, balik lagi ke lane-nya dia. Oh, high loss. Iya, nggak di-ban lagi dari Fnatic Onyx. Dan masih ada Beatrix sih. Saya bilang hero favoritnya Kids juga sih. Kid X juga. Iya. Jadi expect objektif kontrolnya lebih bagus di game ini. Ya Iya. aku merasa kayak kalau misalkan dilihat dari posisi lain juga Super Friends bakal bisa kena zoning sih harusnya. Kayak Ya. gara-gara high loss. Sekalipun mungkin akan membawakan hero kayak Valentina tetap bisa kena zoning harusnya. Iya, dan itu lumayan bahaya loh buat hero-hero mid laner apalagi ya. Kalau battle spellnya kepakai. Ya, Flicker. Oh itu Flicker kalau udah kepake dibuka golden sepatu udah gak bisa jalan loh biasanya kayak Bener. kayak Aurora, Vexana, Apalagi di tengah-tengah jungle gitu ya. udah kena itu pasti. Pasti kena sih. Karena Berarti kirinya ketutup soalnya. waktunya Lilia nggak sih? Waduh. Aku berharap ada Lilia aja. Lilia tuh kuat banget tuh. Kalau banyak yang kan? kena rusuh tuh Lilia kuat. Iya, kalau lawan High Loss. Kreatif banget ya. Loh. Dan sekarang ternyata ada Hilda bersama Oh. Gift ternyata. Dan Hayabusa ini dia hero dari Dex juga, hero assassin. Tapi agak nantang yang ngelawan Hilda ini. Ya kalau Hayabusa ya. Tapi ya buat nyari giftnya mungkin bisa ya untuk men-trigger real world manipulation. Setidaknya ada high loss yang mungkin bisa nge-backup sedikit untuk bisa Hmm. kayak cicil-cicil jungle-nya dulu. Atau mungkin kayak man mark Hildanya sendiri. Kalau aku malah berpikir ini high loss-nya kayak XP sih. Hmm. Gara-gara ada Hayabusa kan yang pertama. Jadi Hayabusanya di sini tentu bakal lepas dari screening out yang bisa dilakukan oleh Hilda karena akan ada +1 untuk Hayabusanya ya kan. Ada high loss di sana. Jadi 3 hero high ini mungkin akan saling bertemu gitu loh, Hayabusa, High Loss dan Hilda. Akan saling match up 2 lawan 1. Nah, permasalahannya adalah Hayabusa di pick di sini memang tujuannya untuk bisa ngeburst ke Joy langsung. Sehingga ketika Joy-nya berada di tengah-tengah team fight, Shadow Kill tetap bakal memberikan damage dengan sangat-sangat burst. Ini jangan lupa juga ya, ini Hayabusa lawan Joy ini match up yang bagus banget. Kita pernah lihat Onyx lawan RBL, Kairi bisa solo apa tau? Kairi bisa di solo kill sama Aether. Sama Aether, itu dia. Itu adalah Hayabusa versus Joy. Tapi ya ini kayaknya juga wajar sih kalau mereka berdua dapat skin Exorcist karena mirip loh. Hayabusa dengan Granger. Walaupun dari lore ceritanya agak jauh ya Om. Iya juga ya. Tapi emang mirip, Mirip dia. mirip. Ada juga. Tapi kalau dari ceritanya agak jauh sebenarnya. Yang satu dari Kadia Riverland kan soalnya. Wah, ada Oke. role-nya, ada lore-nya nih. Ada. Ini mau marksman lagi? Misal? Kalau Marksman harusnya bakal tertuju pada hero-hero Oh, tim, tapi Chow. Oke. Chow ya. Ya, Karena masih memungkinkan loh untuk membawakan Chow dan Layla mungkin. Oh, Layla. Lawan Tapi Hayabusa. Lawan Hayabusa tapi kayaknya Busa enggak sih, dulu ya. sih harusnya. Moskov lah. Oh iya, Mas. Ya, mentok-mentok ke Moskow harusnya. Jawaban Parsha. Oh, emang serap ke marksman yang jauh ya? Wait a minute, apa Gatot. kamu Nathan ya? Gatot kaca. Tapi kalau mereka Nathan tuh full magic loh, itu nggak bagus banget buat fanatik Flip ya. Masih ada Hayabusa juga. Iya, masih ada Hayabusa juga soalnya kan early game-nya masih bisa ngangkat, magicnya juga agak sedikit berat untuk bisa di keep up. Kayaknya bakal tetap physical damage buat Kelra, harusnya. Physical siapa? Siapa lagi ya marksman ya? Iripel. Clean, Irritel. Efek sana dulu. Oh. Lagi-lagi ya, pick yang sebenarnya masih punya sisi power tambahan biar nanti pihak Seven masih bisa menghentikan hero-hero lini depan termasuk Joy juga tentunya karena Joy sekarang cuma imun dari anti slow bukan anti sisi dia. Ini kalau lastnya glue oke nggak sih buat Falcon? Masih ya kita berapa? Debatin glue dari tadi ya. Masih berharap Jill Meskipun masih nggak tingkat kepilih. Lebih ke arah Tigreal nggak sih? Apa itu di-ban kah? Enggak. jangan di. Ada. Tigreal juga bagus kalau speednya. Aku lebih suka Tigreal sebenarnya. Buat pegang Virjonya langsung. Ya, langsung aja pegang Joy-nya dan Hilda-nya juga. Irritel.
Ya, detail. Dan berarti akan bergerak kepada Bruce lagi dengan Kali. Wow. Ya, Tigreal, good choice. Falcon bahkan bisa reverse sweep berarti kalau Tigreal. Oke, kalau Tigreal, last prediction ke arah mana untuk ketiga analis kita hari ini? Gue masih percaya F-Nob. Oke. Kalau Tigreal, Kalau Tigreal, Falcon 3-2. apa? Aku lihat Joy. Kan jadi staple banget nih bagian jungle ya. Dan kita Jadi- belum melihat Hayabusa sepanjang hari. Berarti Masih di tetap ke FNOP ya. Fnatic Onyx ya? Kalau dari draft sih gue suka Falcon, tapi ya Hmm. F-Nob kadang-kadang bisa menang draftnya jelek. Menang ini ya berarti ya apa? Player gap, Player, mekanik mechanic player. Tapi game 3-4 mereka bisa kalah kok. Berarti kan possibility-nya. Jadi yang mana? Jadi yang mana nih agak labil Kenapa nih agak lama-lama. labil ya? Gua sentris. Ya. Duality yang galau. Duality of man. Oke, dan ya Thank you. Tigreal sesuai berarti ya untuk predictions dari para analis. Kali ini kita bakal lihat apakah akan menjadi kemenangan untuk Vulcan atau Fnatic Onyx Philippines. Jadi langsung saja casters, Papulung dan juga Aul. Nah, itu dia round yang kelima. Ya, Penentuan siapakah yang akan turun ke lower bracket. dan siapa yang akan bisa berhadapan dengan tim Indonesia nantinya? Oke, tapi mau tidak mau ya, kalau kita berbicara tim Indonesia, satu akan lanjut, satu akan turun ke lower bracket. Tapi ya sudahlah, kita fokus dulu ke match yang ini. Ini dia game yang kelima. Yes, match point. Bukan hanya untuk dari Fnatic Onyx Philippines sekarang. Tapi Falcon Esports, mampukah mereka melakukan reverse sweep nih? Karena mereka dalam tren yang positif banget. Betul. Mereka habis mendapatkan kemenangan 2 game beruntun. Ya, Dan apakah Fnatic Onyx Philippines bisa reset? Karena setelah kehilangan game ketiga, mereka benar-benar dimakan semua. betul. 2 game setelahnya mereka emang benar-benar dihajar habis-habisan, tidak dicelah tadi untuk bisa membalikan keadaan lagi untuk Falcon. Tapi Falcon lah yang emang ngehajar habis-habisan. Jadi langsung saya game yang kelima, pembuktian. Yes, karena match-up-nya agak sedikit berbeda ya. Kalau kita ngeliat dari tadi berkutatnya ke arah Suyo, Betul. Joy. Dan sekarang ada Hayabusa. Baru Dan lagi bahkan, nih. bahkan ini adalah hero pegangannya dari Dax sebenarnya. Oke, wes, terlalu berani kah? Kirk benar-benar langsung dihajar habis-habisan. Walah. Waktu yang cukup lama memang dibutuhkan. Namun coba lihat ada Khalid lagi. Round yang kedua. Satu zoning out yang memang benar-benar dilakukan. Brusco sudah mendapatkan lagi cara untuk menekan. Ya harusnya ya, tapi terlalu jauh juga agak berbahaya. Karena nggak nutup kemungkinan bisa dipunish ya dengan adanya potensi early game yang bisa dibawakan sama Falcon Esports. Oke. Oke, Super Prince tadi udah berhasil ngepok ya. Menyisakan sedikit HP saja di dalam tubuh dari Vexana. Oke. Dan sejauh ini memang pressure dipegang sama Fnatic Onyx Philippines ya dengan tumbangnya Kirk. Nggak jadi masalah. Waduh, hampir saja. Mhm. Masih sama-sama level 3, Wave Minion akan bergerak lagi lewat mid. Dan kayak ini mid laner dua-duanya bakal menjadi poros utama sih. Karena kita dari tadi berkutatnya ke arah gold, jungle, tapi Dan Kelra benar-benar diajar habis-habisan. Satu terakhirnya Kelra masih berusaha untuk bisa kabur yang tersebut. Satu terakhir. Dan Kelra benar-benar bisa menggocek. ya Kerla masih bisa kabur ya atas kejaran dari Benny-nya juga. Dan Brusco udah mulai melakukan adanya zoning out balasan nih. Ngebuat dari Benny nggak akan leluasa. Sementara dari set talent emblemnya juga Warcry ya yang dibawakan untuk Dax-nya bersama Swift dan Temporal Rain yang memang dibawa oleh King Kong. Karena ada beberapa waktu juga kita ngeliat Joy ini ada yang pakai Endurance. Ya. Dan Temporal Rain kayaknya masih yang paling banyak digunakan lah. Dan itu tadi ya, sebagai bawah akan ada wave minion yang mungkin tertinggal ataupun hilang dari Kelra. Sementara sekarang di area Turtle-nya, akankah mereka bisa mendekat? Karena sekarang didorong secara langsung. Turtle-nya berhasil diamankan, tapi King Kong mendapatkan Kidex. Dan sekarang Royal Mick harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Oke. Ini pertukaran yang menjadi tidak adil harusnya ya. Dari Kid X masalahnya Romer nih yang ditukar dengan Turtle yang bisa didapetin sama Falcon Esports. Tergeser dengan Sacred Hammer dan setupnya bagus banget tadi. Oke, masih aman lagi. PX7 mundur lagi, tapi Void Crystal tetap menghantarkan damage-nya. Yap, 1v1 situation. Membuat dari Kelra-nya pun ini harus lebih hati-hati. Sebenarnya ya secara movement ini Kelra unggul loh. Dia bisa ngehindarin serangan dari Benny yang Ya, kita cuma tahu satu berarti arah. satu arah. Waduh, dihajar dong tapi Benny berhasil mundur. Dan untung kali ini Outplay berhasil mundur dan bahkan gak buru-buru buka flicker loh. Dia cukup dengan rondonya mengandalkan juga dari damage untuk turretnya. Membuat dari Brusco
Yang justru hilang, wow. Ada miss yang sudah dilakukan. Harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Falcon untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Alright. Dan keunggulan tipis ya sebenarnya untuk Falcon Esports menjadi angin segar. Oke, Dax. Siap untuk bisa maju ke area terdepan tapi Super Prince. Dan sekarang ada Quad Shadow ditabrakin. Tapi Dex sepertinya tidak akan bisa selamat karena Dex tertangkap basah dan Brusco selamat. Brusco berhasil keluar dari satu hal yang begitu mengerikan tadi. Yap, dan ditungguin banget ya di mana Quad Shadow terakhirnya dari Dex. Dibuka remote manipulation dengan area of effect yang sangat-sangat besar. Itu pick up-nya bagus banget juga dari Bagus Iwan. banget ya, dan Brusco-nya sih yang tadi juga buka Raging Sandstorm. Yep, tepat. Satu predict move ya, Quad Shadow yang emang dia akan kembali lagi ke satu titik itu. Langsung dihadang, Yep. selesai. Dan sekarang goldnya udah mulai ditarik lagi nih sama Fnatic Onyx Philippines. Ini bakal menjadi sebuah penentuan juga siapa yang rotasi lebih duluan nih ke arah gold lane-nya. Siapa yang akan jauh lebih unggul karena Turtle ini berdekatan dengan adanya gold lane di bawah. Oke, sementara sekarang dari Kid X menjadi orang terdepan untuk bisa mencolek ke arah DR Turtle-nya. Tapi ada satu lagi, Shadow Kill yang sudah dikeluarkan belum bisa untuk bisa menumbangkan ke arah dari Brusco. Dan Brusco-nya masih tegak sendirian di bagian depan. Namun tertimpa dengan damage sebegitu mengerikan. BX7 pun untuk kali ini harus menghilang dengan sangat-sangat cepat. Karena sekarang pertempurannya terus berlanjut. Bahkan King Kong udah mulai masuk, double kill didapatkan pula oleh Hilda. Dimana sekarang King Kong-nya ada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon Esports. Wah, ini tim fight-nya terpecah belah ya dan gak berhenti loh. Masih lanjut, Void Crystal. Ada lagi serangan dari Creek yang dilakukan pula. Itu tadi ada yang ngejar ke belakang, ada yang buka implosion Loh, juga. masih sempat loh. Karena di turtle-nya. Tapi Quad Shadow balik lagi menuju ke posisi semula. Ngecek aja. Siapa tahu udah low kan dari turtle-nya. Oh, Penny. Oke, ada Benny yang diserang habis-habisan, flicker dikeluarkan. Maka untuk sekarang Regi Sandstrom tadi masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dari Brusco. Tapi tidak untuk temannya kah? Karena sekarang Kirk-nya masih berjuang, tapi untungnya masih ada real world manipulation dan PX7 di bagian belakang. Benar-benar disamperin oleh King Kong, dinyanyikan sebuah lagu. Dikandangin abis ya dengan adanya manipulation ini PR banget sih. Areanya gede, ngepoke iya, ada efek stunnya juga, efek slow iya. Itu terlalu kompleks ya untuk bisa menghadapi dari Super Friends yang susah banget untuk diculik. Jadi tugasnya adalah berarti Dax yang akan bisa mengincar ini belakang. Tapi gimana Daxnya juga bisa ngincar ini belakang? Kirk-nya aja di depan, Brusco-nya juga siap nahan, bahkan jangan lupakan Quicksand Guard. Ya. Itu bisa menelan damage atau ya bertahan lah. Dari Shadow Kill. Ini adalah impact di mana Brusco bisa mendapatkan tekanan di awal ya. Dengan tadi ada diberikan waktu sedikit oleh Kirk di awal hingga pada akhirnya kayak gini. Brusco bisa terus-terusan pergi ke tempat yang dia inginkan. Iya, zoningnya bebas juga. Bebas banget zoning dari tadi. Mau diinisiasi atau mau dikomit juga dia punya Raging Sandstorm dan Quicksand Guard itu yang bikin miscalculate. Waduh, Royal Mick kejauhan kah? Tapi untung masih bisa kembali. Namun sekarang ada King Kong. Hey Royal Mick, ada satu lagi. Glorious Pathway dikeluarkan Revitalize. Setidaknya untuk kali ini bisa ngedinai dari satu nyanyian yang begitu menyakitkan. Lumayan jauh sebenarnya ya dari Royal Milk-nya untuk berada di samping tubuh dari Super Fritz. Aduh, Benny dan hilang. Solo kill dengan cukup mudahnya Rhythm of Joy yang berhasil untuk bisa membuat dari Benny pun hilang untuk pertama kalinya. Waduh, Kelra tadi hampir heavy crossbow-nya keluar. Namun sekarang ada satu implosion tadi connect ke arah dua player tapi ternyata Kid X malah kehilangan momentumnya. Wow, ini bener-bener dari tadi nggak berhenti-henti loh. 5 game Pak. Tuh, seru kan Brawl Silver? Seru berantem aja. Kalau kata Casket kan kita yang buat meta. Ya nggak? Seru berantem-berantem aja terus. Oke. Iya, awal loh gak berhenti-berhenti loh. Ini sampai sekarang juga selalu ada pertukaran. Poke damage, terus maju lagi, mundur lagi. Dan ini bakal menjadi medan peperangan yang cukup besar nih di area Turtle yang ketiga. Satu sama pembagian dari Turtle-nya. Tidak ada perfect Turtle untuk kedua belah tim. Tapi kalau ngeliat dari power inisiasinya sama-sama bisa dilakukan. Brusco punya Raging Sandstorm, terus juga Kid X punya Implosion. Tinggal siapa nih yang bisa memberikan inisiasi lebih on point. Rocknya sekali maju langsung terkena Law and Order. Tapi Brusco siap untuk lompat dengan satu Raging Sandstorm-nya. Dex masih mencari celah, tertinggal satu level. Point Retribution-nya akan seperti apa? Didorong dengan Secret Hammer. Bahkan dari luar main langsung dikeluarkan pula, tapi Dex-nya langsung berusaha mendekat ke arah dari Turtle. Tapi Kid X sudah menghilang, Turtle-nya berhasil didapatkan oleh King Kong, tapi Kirk-nya malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang dari Kelra-nya dikejar habis-habisan. Shadow Kill tidak bisa menumbangkan dua orang sekaligus tadi. Iyep,
Dan ternyata berhasil untuk ditunggu selesai dari shadow kill-nya. Ditabrak balik lagi sehingga pertukaran menjadi 2 untuk 2. Tapi keuntungan untuk Fnatic Connect Philippines. Karena mereka dapetin turtle-nya juga. Sementara dari item build-nya yang udah terlihat ya modal, Huskclaw dan juga Berserker's Fury. Untuk Kelra udah selesai. Waduh, 4.000 banding 6.200. 2.200 tuh jaraknya. Lumayan. Lumayan ini. Gap-nya juga ya, tapi seenggaknya ada... Wop. Didorong lagi dong. Secret Hammer berhasilkan mereka membalikan keadaan. Tapi ternyata purple buff-nya. Waduh, tadi gagal diambil oleh Dex. Gagal ya? Purple buff-nya tadi Tidak ada berarti- purple buff di dalam tubuh Dex. Oh kecuri berarti ya ini Coba kita lihat di manakah lingkaran biru itu. harusnya di King Kong gak sih? King Kong ya kayaknya. Harusnya ya. Oke, tapi untuk sejauh ini pressure yang dipegang sama Fnatic Connect Philippines berhasil untuk membuat dari Falcon Esport terbungkam ya. Agresivitas dan mereka harus reset lagi. Temponya nggak bisa mereka pegang nih untuk Falcon Esport. Sehingga kali ini tanpa adanya juga jawaban pasti untuk bisa membuat dari King Kongnya ini pun tertangkap. 5-0-2 bayangkan. Semakin snowball lagi power yang bisa dimiliki dan bahkan kali ini dengan adanya Wishing Lantern. Ini akan ngebuat dari Royal Milk bakal lebih susah lagi untuk berada di paling depan. Oke. Kelra pun lama-kelamaan akan semakin besar lagi damage-nya. Akan semakin bahagia lagi dengan deretan item yang dia milikin. Karena sejauh ini belum ada tekanan yang emang benar-benar bisa masuk ke dalam tubuh dari Kelra. Yep. Wah ditabrak lagi? Tabrak lagi. Enggak. Kayaknya terlalu berbahaya ya. Karena dalam keadaan yang lagi berkumpul semua, damage dari Shadow Kill akan terbagi juga sehingga tidak optimal. Dan apalagi Lord bakal muncul. Kalau Shadow Kill nggak ada, kemungkinan untuk bisa melakukan kontes dari Dex ini akan semakin terbungkam. Tapi level sekarang beda 3 loh antara Dex dan juga King Kong lagi. Lagi ya. Sekalinya gapnya dipegang sama salah satu tim tuh jauh banget ya. Iya. Kayak tadi di game keempat kan Falcon sampai 9.000, 10.000 tadi goldnya bedanya. Dan ini dipegang lagi sama Fnatic Connect Philippines nih. Mode match point. Buset deh mode match point. Oke, Konsil. Siapakah tujuannya? Di mana sekarang Hylos? Ada King Kong di bagian belakang tapi Glorious Pathway belum terlihat. Bahkan sekarang Kelra pun join ke dalam pertempuran. Masih berhasil digagalkan pertempuran ataupun serangan dilakukan oleh pemain dari Fnatic Connect. Dan Royal Milk gak perlu recall. Dia butuh revitalize aja untuk ngebuat dirinya. Wah dihajar tapi terlalu banyak source skill dibutuhkan untuk bisa menumbangkan satu player tersebut dan Royal Milk. Masih ada di area river, tertimpa lagi Kriknya, tidak memberikan impact apapun di bagian belakang. Untuk Hayabusa masih di area orange buff, belum mau maju ke depan dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Ya ini bahaya sih kalau misalkan Dex-nya maju dengan keadaan tidak optimal gini. HP yang udah mulai kegerus dan ya terpaksa harus melakukan recall dulu karena udah ada informasi bahwa Lordnya tidak dilanjut oleh Fnatic Connect Philippines. Kid X yang sedang berpatroli di area Lord Pit-nya dan menunggu harusnya untuk bagaimana setup ke arah Lord ini bisa dilakukan oleh masing-masing tim. Dan Royal Milk ini udah nggak bisa di sisi depan gitu. Wah dihajar lagi dong Royal Milk. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan. Tidak ada revitalize lagi tadi dalam tubuhnya hingga membuat dirinya pun tidak kuat lagi. Tapi Dex numpang lewat saja tadi dengan kuat Shadow. Ada Phantom Shuriken dikeluarkan balik lagi ke posisi semula. Dan Lord akankah diikhlaskan karena Brusco bisa saja ngezoning kembali. Ya ini thanks to Whoop. Wah mau kuat Shadow lagi, maju lagi Shadow Kill dikeluarkan. Tapi damage-nya terbagi, terlalu berbahaya. Dan untuk sekarang malah bertemu dengan Super Prince. Masih berhasil kabur, tapi Lordnya berhasil diambil oleh King Kong. Agak sedikit kecepatan harusnya dari kuat Shadow-nya sehingga tidak ada upaya lagi tadi untuk bisa melakukan kontes ke area Lord. Dan Royal Milk udah harus waspada sih sama Wishing Lantern yang dimiliki juga oleh Super Prince. Tadi efek butterfly-nya itu loh, mau dia kabur. Ada splash damage-nya lagi juga tambahan dari Kelra. Dan Lord sekarang udah berjalan di arah bottom lane. Dan Falcon Esports, mereka secara defensif harusnya bisa diandalkan sih nantinya untuk PX7. Cuman ini nanti kalau emang tim fight kumpul ya, waduh kombinasi antara Kelra dan juga Super Prince itu udah enak banget. Udah enak banget itu. Semakin leluasa gak sih ini retailnya? Iya heavy crossbow-nya akan meledak ke arah siapapun. Apalagi kan siapapun yang terjebak di area efeknya real manipulation kan kena efek slow. Kena stun juga kalau memang bener-bener di ujungnya juga. Dan sekarang Lord bakal coba untuk di defense perlahan. Creek terlalu tebal. Oke, Glorious Pathway sebenarnya udah dibuka juga sih di area tengah buat nahan aja. Tapi Konsil Nah Konsil siapa nih targetnya? enggak ada. Gak ada. Mereka mencoba untuk bisa memukul mundur aja agar mereka masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan sendiri. Wah, Waduh. itu damage dari King Kong. Oke, King Kong terjebak. Satu hit dan berhasil mendapat ke arah King Kong. Dex masih berhasil mundur. Maka tuh sekarang implosion dia tidak connect karena siapapun coba lihat damage dari Kelra. Sudah
sangat instan. Wah ini nih benar-benar damage besar bisa disumbangkan oleh Kelra juga. Dan miss dari Implosion itu dipanis dengan begitu mahalnya. Dan King Kong shutdownnya mahal banget tadi loh. Oke, King Kong terlalu dalam. Iya tadi dia mau coba untuk stepping tapi ketangkep. Oke, Royal mundur Ya. lagi. Mundur lagi, maju mundur aja. Coba untuk mempertahankan orange buff lah ya sebagai modal dari Dex-nya juga. Purple buff Tapi ini. nggak dikasih loh. Purple buff ini coba tuh. Masih ditarik-tarik aja. Oke, Kirk sudah setup posisi. Quad Shadow dikeluarkan kembali. Nggak keburu. Harus merelakan. Gak bisa ya, tadi upaya aja sebenarnya dari Quad Shadow-nya untuk ngecek ke area purple buff-nya. Namun masih belum berhasil untuk didapatkan dan Dax ini dalam keadaan yang cukup sulit ya. 0-2-4 purple buff gak ada. Apalagi juga space farmingnya tertahan juga. Karena team fight-nya kalau 4 versus 5 ini agak berat. Jadi mungkin split push dulu nih sekarang yang dilakukan sama Dex-nya. Dan 4 yang lainnya jangan ngeladenin team fight yang bisa dibawakan sama Fnatic Onyx Philippines. Oke, King Kong udah punya Blood Wings. Udah akan semakin pede lagi untuk bisa masuk dan juga menghantarkan damage-nya ke tiap pemain Falcon. Sementara Brusco terus-terusan berhasil mendapatkan informasi. Yup. Wey, Kirk terganggu, terkena Vector Divine. Raging Sandstorm, benar-benar Kidex tidak bisa bergerak. Quad Shadow, King Kong akan kamu masuk ke area dalam? Tidak. Karena sekarang Royal Make harus masuk lagi dalam inner turret yang dia punya. Oke, dengan hilangnya satu pemain dari Falcon Esports ini membuat harusnya Lord akan bisa langsung dieksekusi oleh Fnatic Onyx Philippines. Tidak ada sosok dari initiatornya juga. Dex-nya juga lagi terhambat nih tanpa memiliki adanya purple buff. Tapi Fnatic Onyx Philippines gak buru-buru, mereka bakal coba untuk checking dulu ke area rerumputan Iya, dan Dex-nya terbakar. ketahuan. Terbakar lagi Kirk. Masuk ke dalam rerumputan. Wah, sakit banget. Hampir saja Dex menjadi korban di dalam aksi penyergapan dari Kirk. Oh, dipukul mundur dan tugas dijalankan dengan begitu baik. Zoning out dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines dan Lordnya nggak di-reset. Karena Lordnya masih dipegang oleh King Kong dan tereksekusi sudah. Membuat Lord menjadi milik dari Fnatic Onyx Philippines dan Falcon Esports. Mereka akan kehadiran Lord ataupun tamu yang tadi undang. 6 berarti sekarang adanya pressure yang bisa dimiliki sama Fnatic Onyx Philippines. Dengan itemization yang udah terlihat juga ya. Windwalker terselip di tubuh dari Kelra. Malefic Roar. Dan bahkan tanpa adanya Malefic Gun, butuhnya ke arah Great Dragon Spear aja untuk bisa memaksimalkan kembali adanya tambahan critical damage dan juga movement tambahan di saat adanya heavy crossbow dibuka. Wah, ini mah 4 critical udah numpuk semua itu. Ya. Oke, akan seperti apa lagi nanti damage yang bisa dihasilkan. Yap, tinggal posisinya juga sih. Sebenarnya dienakin banget karena sejauh ini Kelra belum tumbang sama sekali. Dan kali ini setup defense dari Falcon Esports akan seperti apa? Karena mereka berfokus dulu nih ke arah atas. Dan Lord sudah menabrak. Bestar di area atas hancur. Di tengah sudah mulai dekan. Ada lagi satu glorious pathway. Kidex menjadi orang terdepan. Dan sekarang berhasil untuk bisa mendapatkan explosion dia miliki dan didorong oleh satu Secret Hammer. Tapi ternyata Super Prince masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan juga mengeluarkan karena real wall manipulation yang dimiliki. Dan Kirknya tertinggal. Ada pergerakan dari Dex-nya. Dengan satu Quad Shadow Phantom Shuriken tadi tidak kena ke arah siapapun. Wah ini ngeri-ngeri banget sih tadi Brusco bener-bener berani banget untuk masuk langsung Raging Center Flicker. Tapi masalahnya masih ada base turret. Sehingga damage-nya ini masih belum bisa disumbangkan juga sama Fnatic Onyx Philippines. Sehingga menjadi pertukaran saja. 1 untuk 1 antara kedua belah roamer. Reset lagi dari Fnatic Onyx Philippines dan terlihat ini pun yang sempat mereka lakukan. Mereka gak mau terlalu paksa, mereka gak mau yang overextend, gak mau overcommit. Mereka mundur lagi, set up ulang lagi. Dan menunggu nantinya Lord yang akan segera muncul di dalam 1 menit ke depan. Sembari menghabiskan juga nih ke area jungle-jungle yang dimiliki. Oke, Royal Milk, waduh terbakar lagi, ketahuan Well, lagi dan Kelra menjual sepatunya. Wind of Nature ya. Karena movementnya udah ada dari GDS dan juga Windtalker lah ya. Yap, udah enak lah itu, udah cukup lah 2 item itu ya. Dan sejauh ini juga aman banget sih dari Kelranya tanpa adanya point dead sama sekali. Siapapun yang mau menyentuh Kelra, ini udah di backup sama Super Friends yang juga aman banget. Sehingga kali ini dari Falcon Esports mereka cukup sulit untuk bisa melakukan targeting. Mau kemana, mau ke Kelra atau mau Super Friends. Karena mereka berdua dari tadi nempel terus. Dan damage-nya juga kan dari DPS-nya juga ya udah gitu lah, crossbow dikeluarin, DPS-nya akan meledak dan itu semua basic attack-nya jatuhnya kan. Ya nggak perlu harus dari ultimate-nya kah atau yang emang bisa seperti Dead Sonata yang cuman sekali tembak itu juga kalau kena. Yap. Dan masalahnya bisa di outrange banget kan untuk Granger-nya juga.
Dan positioning dari Kid X yang ternyata mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Recall gak sih? Enggak ya, kayaknya dia bakal mencari-cari dulu informasi di area purple buff-nya. Kid X-nya jauh banget di belakang. Iya, dan Super Friends ini awareness-nya wah! Ketahuan dan Super Vince tahu di mana keberadaan Kid X. Ada Glorious Pathway dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Tapi Implosion tadi masih sempat untuk bisa mengikat karena dari Super Vince pertempuran kembali terjadi di dalam. Satu lore tapi real One Man Pleasure di bagian belakang. PX7-nya down. Royal Mic-nya menghilang. Tapi Brusco pun menjadi satu harga yang harus dibayar. Hanya saja ini bayaran yang terlalu mahal. Tidak ada keadilan untuk Falcon Esport kali ini. 4 tukar 2 dan bahkan tak butuh Lord. Mereka bakal langsung stretch push di arah tengah karena Benny tersisa sendirian saja. Tapi apakah cukup laju wave minion ini untuk bisa mendobrak paksa? 3 wave minion atas, tengah, bawah karena King Kong pun hadir. Sedikit lagi dipaksa untuk bisa selesai di dalam round ini. Dan tidak ada reverse sweep untuk Falcon dan Fnatic Onyx Philippines yang masih bertahan di upper bracket. Siapakah yang nantinya akan mereka temui? Tim Liquid ID ataukah RRQ Hoshi nantinya di match yang kedua? Tapi game yang sangat-sangat memukau. Dari Best of 5 series, Brusco kembali dengan wajah garangnya. Wah, tatapan Brusco ini emang ya. Maut ya. Maut ya. Pokoknya kepala naik dikit, mata turun dikit. Benar. Nah, kayak begitu tuh. Iya. Mode cool bet. Itu udah mode cool bet tuh. Ya, tapi emang ngeri sih ya. Dan itu ini, mode kulkas 2 kilo lah pokoknya. Buset 2 kilo. Panjang emang kulkasnya. Tapi memang ya ini game panjang, makanya kayak terlihat ya sangat emosional. Dan ya kita akan breakdown juga bersama panelis kita. Take it away. Dan pada akhirnya Fnatic Onyx Philippines ya masih bisa mempertahankan posisi mereka. Ini udah gaya Brusco juga nih. Player gap. Player game. Sesuai kata Chevin. Enggak sih, tapi kayaknya 3-0 bisa, kenapa harus 3-2? Gak bisa sih tadi Ini game kayak 3. ini kayak pertanyaan yang sama kayak Onyx ID season 12 gak sih? Iya. Season 12 juga kan kayak gitu Onyx ID kan. Bisa 3-0 tapi di drag ke game yang kelima terlihat. Dan ternyata game kelimanya langsung beda playstyle kan. Tapi game kelima ini juga dari tim Falcon bisa dibilang cukup banyak ya kesalahan yang mereka lakukan. Iya, bahkan ya terlalu banyak sih. Terlalu banyak ya, Iya. bahkan bukan cukup banyak lagi. Ya senyum aja lah. Emang susah juga sih, walaupun Kid X sebenarnya gamenya nggak terlalu bagus, tapi on hindsight emang susah banget untuk bisa main Tigreal ketika front line-nya itu Khalid sama Hilda yang bisa ngepoke lu dikit-dikit, terus tambah lagi dengan Yves yang pakai item haram itu Wishing Lantern. Bahkan pas mau flank aja itu ketahuan dengan butterfly dari Wishing Lantern. Ya, ini efek dari Yves-nya juga ya. Yves yang dimana Wishing Lantern juga sekarang emang lagi bagus banget. Terus Hylos juga nih. Yang kayaknya emang terkurung terus nih om gue si kuda ini. Terus juga kan karena game terakhir nih ya. Jadi pressure-nya ini on banget nih. Buat Falcon itu sendiri kayak kita hampir menang. Tapi ternyata ya karena pressure itu juga nih mereka gak Dibikin bisa. sakit ya? Iya mereka gak bisa lepas dan bahkan lebih sakit gitu loh. Karena harus kalah di game kelima. Karena dikasih harapan dulu gitu loh. Harapan di depan mata nih untuk mengalahkan Fnatic Onyx. Untuk kita bisa ngeliat Fnatic Onyx di lower bracket itu kan jadi satu hal yang wow gitu kan. Tapi ternyata semua itu masih bisa dibalikin. Ya gak bisa bohong ya, memang kalau kita ngomongin dari Fnatic Onyx ini manajemen pressure mereka juga bagus banget di game yang terakhir. Ya gak banyak lagi sih yang bisa kita bahas sebenarnya karena gamenya juga udah selesai, matchnya udah selesai. Tapi untuk Falcon, mereka masih harus berjuang di lower bracket nanti. Iya udah pasti. Ya, tapi ya, lawan yang lain pastinya sudah harus berhati-hati ya. Karena Falcon Iya. kayak strong juga gitu loh. Ya, Gak strong bisa diremehkan sama sekali. Yep. Mereka bahkan sempat menyamakan ya. Apalagi berhadapan dengan yang bisa dibilang lagi terakhir mungkin. Iya. Di Fnatic Onyx DH. Bisa 3-2 kan. Hampir lah. Malah menurutku mungkin pesan untuk Falcon ya. Setelah kekalahan ini kayak jangan overthinking gak sih sama diri mereka sendiri gitu. Bener. Kayak mereka menang emang kan game 3, game 4-nya. Terus tiba-tiba di game kelima mereka ya mungkin memilih beberapa hal yang membuat mereka kepikiran. Hingga akhirnya mereka jadi membuat mistake sendiri, misplay sendiri. Ya, mungkin unfortunate ya cara mereka kalah, mereka bisa menangin satu game dan bisa lanjut ke upper bracket selanjutnya. Tapi jadikan kekalahan 3-2 ini sebagai mental boost. Ini lawan Fnatic Onyx, harusnya kita bisa take on semuanya. Oke, tapi kita bakal lihat dulu nih untuk winner interview di Malaysia. Let's go. For this M6 World Championship. Ladies and gentlemen, give it up for Fnatic Onyx Philippines. So right now, I am with Brusco and Super Prince. First of all, guys, congratulations. An amazing run so far. How are you feeling?
Sa match namin, parang mas madami kaming natutunan ngayong match, mga lesson na i-review mamaya. And excited rin kasi top 4 na kami. Okay, Brusco said they actually have a lot of homework to do later on. They have to go back to whatever mistakes they did just now so that they can continue improving, and they're also very happy because they're now in the top 4. Super Friends, how are you feeling? Okay lang din kasi first time din namin sa M-Series, tas parang palong-palong kami maglaro. He said he feels good too. Despite being his first time in the M-Series, he also feels happy that they're actually playing really well. Now, Brusco, can you take me back just now? What happened in that game against Falcon? Why was an almost reverse sweep happen? What happened? Siguro binigyan namin yung Bruno. Tapos nanalo kami. Akala namin goods lang Pero nung pinikulit nila, di pala kaya. Kaya din namin respeto yung Bruno talaga. I see. So Brusco thinks it's all down to the Bruno. They gave it in the first time because they think that they could actually beat it. But I think, Benny's Bruno is really not something to be messed with, no? It's very scary. He's very good at it. So will you do it again? Will you give him Bruno again if you guys meet? Ban Bruno. Bad Bruno. Okay, now as we all know, Super Prince has been in Onyx for a long time, right? Fnatic Onyx. And you've been through multiple roster changes. How does it feel that your hard work is finally paying off? Unang-una po, masaya kasi na pag international stage tapos yung hindi po sumuko yung Onyx sa akin. He said firstly, he's very happy because he managed to go to the international stage. And he's also very happy that Onyx did not give up on him. Okay, now for Super Friends as well, you got a new moniker. There's a title. People are calling you now the Monster Mage. Do you like this moniker? Gusto mo ba yung title na Monster Mage? Or di mo masyado bet? Honest opinion. Kahit ano. Anything? Anything's fine with you? But maybe you can tell me more. Do you like it or do you not like it? Okay rin. Okay, maganda. It's nice. Okay, now, in your opinion, who could give you a hard time in the mid lane? This M6. Rins. Rins? Why do you think Rins is gonna give you a hard time? Bakit? Kasi pag nakaka-script namin sila, sumasabay siya sa akin. Oh, so during screams, Rins can actually catch up to Super Friends. Now, this is going to be interesting. Now, Brusco, we all know that this is also your first time in the M series, right? Are you nervous playing actually? Hindi po Parang excited na kasi, excited pa po kami kasi kami yung magde-defend ng title ng Pilipinas. Oh, he said he's actually not nervous but more towards excited. As they're the only Philippine representative left, they're very excited to defend the Philippines title. And you, Super Friends, are you nervous? No. No. What's your personal goal this M6 aside from winning champion? Finals MVP? Do you want to show the world you're the best mid laner? To be the best team. To be the best team. What about you? Personal goal? Parang tingalain kami na sobrang lakas na team na mas malakas pa dun sa mga prime na mga All teams. all teams. He said his personal goal is to be the team that everybody looks up to, stronger than the previous champions. Okay, Brusco, come here. Okay, I want you to give me a really good answer, huh? The next match will decide who you guys will meet in the upper bracket finals. Do you want to meet RRQ Hoshi, your ex-team, or Team Liquid Indonesia, the team that you beat in the Swiss stage? Gusto ko malaban talaga RRQ RRQ Hoshi, why? Nandun yun Parang, wala lang, may gusto lang ako patunayan. He wants to prove something. What do you want to prove? Na ako nga pala yung sinayang nila. Wow! You know what? Okay, guys, he just said, I want to prove that I am the player they actually wasted. Do you have any message to them before, if you would meet them in the upper bracket finals? Good luck lang kasi rin kami, parang brothers yung FNAP tsaka RRQ good luck bukas, sana manalo kayo. He said, good luck. We hope you win. Thank you very much to Brusco and Super Friends. Once again, congratulations on already securing top 4 this M6 World Championship. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this amazing best of 5 series up against Falcons. Wow, itu dia ya. Kita udah melihat beberapa interview. Thank you untuk Rose yang ada di sana. Dan itu yang menjadi penutup ya untuk match
yang begitu mencekam, yang begitu sengit. 3 berbanding 2 points. Dan kita juga bakal bahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi khususnya di game penentuan nih. Di game yang kelima ya, terutama untuk Falcon ya, yang sayangnya kalian belum bisa ngedapetin kemenangan mereka. Tapi di luar masalah dari Tigreal-nya ada gak sih yang lain? Ya mentalitas. Mental sih. Mental. Game 5 kan Iya, soalnya. Iya, game Everyone's game soalnya. Kayak banyak banget mungkin orang-orang yang berpikir kalau misalkan pas game keempat itu udah kayak jadi momentumnya buat Falcon ya. Tapi ternyata pas game kelima malah berbalik keadaannya. Iya. Double edged sword ya. Tapi kalau dari aku mungkin Hayabusanya terlalu banyak job desk ya. Pertama itu Hilda sama Khalid. Itu kan early game-nya setup for disaster ya. Terus kemudian backlinernya satu-satunya solusi untuk backline ini adalah Hayabusa sendiri. Harus kena si Kelra, harus kena si Super Friends juga. Jadi terlalu banyak yang harus di cover lah. Sehingga ya susah sendiri ya, apalagi di late game. Ya, terutama untuk di early game sebenarnya Dax sudah bagus tadi kan ya buat di early-nya gitu. Cuman memang ya untuk area coverage-nya dia sih, apalagi ketemu dengan King Kong juga kan. Ini balik lagi Joy loh. Joy nanti yang dibawakan dengan King Kong juga. Dan masih dengan galak juga nih buat Joy-nya dengan 15.000 gold yang bisa dikoleksi. Berbanding 5.000 loh. Ya ada perbedaan 5.000-an. Kalau kita bandingkan dari kedua jungler ya. Tapi untuk gold line-nya sebenarnya masih cukup oke lah. Dari Benny-nya bisa keep up lah buat gold-nya dia. Ya cuman ya sekali lagi nih Kid X juga nih dari setupnya dia yang kadang kita melihat kan ya gak ada target tapi ya tetap aja. Ya mau gak mau sih. Bukan Keyboy, tapi Keyboy? Kid X gitu. Kid X. Jadi pertanyaan ya justru ya. Dan ini dia untuk emblem ya. Untuk emblem kayaknya ya standar aja ya. Terutama mungkin untuk Benny ada sedikit perbedaan untuk Ranger-nya karena dia lebih fokus ke Assassin karena kayaknya Assassin lebih populer dibandingkan Emblem Fighter. Mungkin cuma Kelra kali yang bawain Emblem Fighter. Dan salah satunya yang pernah membawakannya juga adalah Zia. Hiko kalau nggak salah. Hiko Assassin. Hiko Assassin. Pokoknya kemarin ada yang bawa. FOB. Iya. Zia BTK. Hiko juga. Kemarin. Hiko perdana festival. Perlu VAR? Apa? Perlu VAR? Perlu. Ya, Kalau VAR itu aku makin yakin malah Zia yang pertama kali. Emblem Fighter-nya. Fighter. Ya, Emblem Fighter FOB itu Zia. Ya udah ini jangan diributkan ya yang pertama ini. Ya Om jangan klaim-klaim pertama. Iya Om jangan klaim pertama. Itu gimana sih? Gua. Kan aku yang melancarkan VAR tadi. Langsung aja gitu. Oke. Tapi balik lagi ini Kelra Yeah. memang dengan iritelnya dia memang kelihatan cukup strong juga sih tadi. Ya. Cuman kayak iritel ini jarang kelihatan ya, tapi tetap bisa terpakai juga kan karena pada masanya nih, pada zamannya dulu nih, kalau ada Bruno lawannya itu kayak si iritel karena dari build itemnya kan sama, terus Berserker Fury. Dan bisa lari ya. Iya, emang ceilingnya nggak terlalu tinggi, tapi untuk masalah safety itu nomor 1 lah, bisa dibilang. Apalagi kalau pakai Purify dan ngelawan Tigreal, nggak bisa di-catch. Ini dibalikin lagi ya secara statistik juga yang tadi kita ngelihat rata kanan di game sebelumnya sekarang rata kiri lagi. Ya, Emang roda dunia berputar ya. tapi ini terlalu cepat gak sih? Terlalu cepat sih. Putarnya drastis ya, agak remblong jatuhnya. Dan secara damage, Super Prince. Poke damage-nya nggak ada obat ya. Iya. Dan gak ada yang bisa handle juga gak sih dari tadi ke belakang gitu. Kayak Hayabusa dari tadi Coach Hero-nya juga gak terlalu on point aku lihat. Nah, dan satu lagi nih kalau udah dibuka nih real world manipulation gak ada yang bisa kabur kan kalau gak punya flicker. Dan ada momen dimana dia pakai flicker. Iya benar. Iya. Baru jadi sebut ya, sorry. Malah bilang gitu. Tapi ya sih bagaimana kayak trapping yang dilakukan juga oleh teman-teman dari Fnatic Onyx sangat berhasil. Terutama di perebutan objektif. Ini yang paling kelihatan ya. Iya. Kayak mereka kuat banget dari perebutan objektifnya walaupun ada satu pencurian yang terjadi ya. Tapi back again untuk Falcon mereka tetap nggak bisa melakukan eksekusi dengan inisiasi yang lebih manis. Karena memang di sini Kid X menerima 142.000 damage tapi dia tumbang 7 kali. Jadi jatuhnya kayak dia tuh bener-bener kayak nerima poke damage yang terlalu banyak tapi pertukarannya nggak ada gitu loh. Iya, sia-sia gitu ya. Pertukarannya sia-sia banget. Dan masih dengan pencurian purple buff buat King Kong yang cukup banyak juga tadi. Sangat kelihatan dan ya gold yang beda 5.000 nih. 5.000 bulat loh goldnya beda. Iya. 5.000 bulat. Itu 2 item loh. Dilihat juga dari jungle-nya ya. Berarti kan ini early game atau mid game-nya udah di-owning banget sama Fnatic Onyx. Dan ini Joy yang berkali-kali di series ini bisa dibilang owning banget jungle musuh lah. Walaupun itu Hayabusa ataupun Suyo, gak masalah sama sekali. Jadi perebutan ya? Iya, bisa nge-cover ground banyak banget lah. Iya. Jadi memang untuk banyaknya sih ini memang masuk dari jungle-nya. Karena Reta dengan yang purple buff kalau kita lihat di statistiknya. Yang masih lagi-lagi nih pertukarannya berarti hilang team fight-nya, hilang buff. Kalau nggak hilang, kalau misalnya turtle-nya diambil dengan lawan juga masih ada pertukarannya buff lagi. Iya. Dan yang ditekan Dax-nya, jungle-nya musuh. Tapi ini kayaknya statistik yang bagus banget kalau misalkan tertuju kepada mid laner atau XP sih menurutku. Data ini ya maksudnya, data ini ya. Terlepas dari King Kong versus Dex-nya.
Karena ada ROM item di sana yang bisa diperbincangkan menurutku. Oh iya. Karena kan sekarang ada alarmnya tuh, menit 8 biasanya pada beli item ROM untuk Iya. XP dan juga mid lane. Tambah satu lagi sih ini. Kalau kalian mau tahu nih, kalau menit 19 kalian pasti dapat duit 3.618. Iya, Ya, itu udah pasti. udah pasti. Wow. Ya, jadi satu item. Kalau kalian AFK juga itu ada. AFK. Jadi, ya kalian tahu kan siapa dark systemnya di sini? Jadi kamu sering AFK, Om. Gimana nih, Vin? Ketahuan deh. Nah ya emang kalau kita ngeliat dari game time-nya memang dibawa cukup lama lagi ya sama kedua belah tim. Defensif dari tim Falcon yang saya juga tetap belum cukup sih. Cuman pada akhirnya 3 berbanding 2 dan King Kong masih harus diwaspadai sih dengan Joey-nya. Tapi se-worth it itu gak sih sebenarnya buat di ban nanti kalau misalnya ketemu sama tim Indo Joey-nya? Direbutin aja sih kayak pick or ban kan? Aduh, Adu aja ya. aduh aja. Atau kalau enggak ya coba aja Benjoy-nya ambil Suyo-nya. Aku merasa ya kalau lawannya tim Indo kayaknya mereka kalau lepasin Joy bakal bawa Beatrix deh. Oh, Beatrix ya? Menarik Ya, sih. Yang lebih secure aja gitu loh buat menangkap Joy-nya. Wah, ada ini dia nih, Super Prince. Yang tadi kita udah lihat ya, output damage tuh dia akan menjadi MVP by Guppy dari game kelima dengan Yves-nya. Match monster ya sebutannya. 109.000 Wow. damage output ya. Yves juga memang ini utility hero yang susah lah buat disentuh sekarang. Dan untuk lawannya Yves sendiri nih, untuk match mid laner biasanya Jusin yang di pick ya. Tapi Jusin juga pick most pick and back. Biasanya Yves itu ke Zushin, Iya. bukan Zushin ke Yves. Tapi biasanya kan Kadita ya. Sayangnya Kadita, Sudah lah. aduh. Masih bahas Kadita Lupakan, ya. masih Kadita nih kita nih. Hero favorit gue ya, tapi Paling ini... kalau aku menganggapnya di Cecilion sih jawabannya. Oh, Cecilion tuh nyampe loh Hmm. bad impact-nya di luar manipulation. tapi ya nggak match up full menang gitu ya. Gak full match up menang karena kan Cecilion agak repot ya. Iya. Harus manage stack-nya. Kalau menurutku kalau misalkan emang bener-bener pure ya yang bisa nge-damage ke Yves tanpa dia harus nyamperin Yves ya good. Oh, Nah, itu udah pernah kelihatan juga Ya gak bakal kelihatan juga sih Om di meta assassin kayak gini. Nah, dia lagi- Aku pun ragu itu akan muncul sih. Dia lagi diem tiba-tiba ada Hayabusa di sebelah. Iya. Ada Joy. Pak, selamat siang. Tapi ya ini dia untuk highlight kita tadi ya. Dimana lihat positioning dari Super Prince sendiri yang selalu terlihat cukup bebas sebenarnya juga di bagian belakang. Dan untuk momen-momen awalnya nih ya, sebenarnya dari Falcon Esports juga kalau mereka mau memberikan perlawanan ya, mereka harus bisa untuk keep up lah dari goalnya. Cuman udah ketinggalan dan kelihatan kan tadi. Ya. Ketika mereka udah tertinggal tapi mereka berusaha untuk keep up juga, mereka yang jadi bulan-bulanan akhirnya. Ini momen dimana Royal Milk aja nggak bisa nahan gitu loh. Gimana backlinernya? iya. Dan satu momen juga sebenarnya di sini ketika nggak ada flicker ya Kid X pasti bakal langsung dihajar sih Om. Lagi-lagi ya permainan front to back tuh nggak ragu mereka. Dan satu nih, Brusco soalnya pakai Khalid kan. Kita lihat 5 menit awalnya aja udah Iya, tajam. udah tajam banget. Udah tajam. Nah di sini dia mencoba untuk menangkap ke arah dari Kelra, tapi Kelra purify kan. Susah juga sih. Jadi bisa dibilang Fredrin itu benar-benar value banget ya untuk tim series ini ya. Soalnya benar-benar pure counternya dari Brusco ketika pakai Khalid. Ya, Bruno, Khalid, Dua itu. Fredrin. Tiga ini. Tiga berarti ya? Tiga inilah pokoknya. Kayak Khalid tetap menyebalkan sih jujur. Iya. Ini Granger ternyata